Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama siswa Evan Rizkirawan, kelas 123 nomor absen 10. Jadi, saya di sini akan menceritakan tentang seorang raja yang memimpin suatu kerajaan di dalam negara republik, yaitu Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi, beliau ini sangat berjasa terhadap bangsa Indonesia karena dapat dilihat dari sifat nasionalismenya saat ia ditawari oleh Belanda menjadi pemimpin tanah Jawa setelah agresi militer kedua. Ia menolaknya dengan penuh resiko dan dengan alasan untuk tetap memperjuangkan bangsa Indonesia dibandingkan wilayahnya sendiri. Dari situ kita dapat melihat jiwa nasionalismenya yang sangat tinggi dan antusiasmenya dalam mendirikan bangsa Indonesia ini menjadi negara yang merdeka dan negara yang maju. Kemudian beliau ini juga termasuk salah satu dari beberapa raja yang memilih untuk bergabung dengan bangsa Indonesia dibandingkan dengan berdiri sendiri, yaitu ya karena sifat nasionalismenya itu. Kemudian beliau juga dikenal dengan sifatnya yang sangat merakyat, yaitu terdapat di dalam sebuah cerita oleh S.K. Trimurti. Jadi saat itu ia senang perjalanan ke rumah. Kemudian dia melihat suatu kerumunan massa, kemudian ia turun kemudian mendatangi massa tersebut. Ia bertanya, apakah yang terjadi? Ternyata di sana ada seorang wanita yang pingsan. Kemudian setelah dicari tahu, kerumunan tersebut ternyata ada karena wanita pingsan itu. Namun yang lebih bikin terkejut dan lebih membuat suatu kerumunan tersebut lagi adalah bahwa ada suatu kejadian di mana saat perempuan itu, yaitu seorang pedagang pasar di pasar tersebut, sedang perjalanan ke pasar, ia meminta tolong seorang supir dari truknya untuk membawanya ke pasar. Ia meminta tolong sang supir untuk mengantarnya, kemudian saat telah sampai di pasar, ia meminta tolong supir untuk menurunkan barang dagangannya. Namun saat sang wanita tersebut ingin membayar, sang supir tersebut menolak dan dengan halus, namun wanita tersebut memaksa untuk membayarnya dan berkata, apakah yang saya berikan ini kurang? Namun sang supir langsung pergi dan wanita tersebut keheranan dan memiliki emosi juga dalam dirinya. Kemudian ia dihampiri oleh seorang polisi. Dan polisi itu bertanya, apakah kau mengetahui orang sopir yang tadi? Kemudian wanita tersebut menjawab, untuk apa saya mengetahui sopir tersebut? Sopir adalah sopir, untuk apa dicari tahu namanya? Kemudian wanita tersebut dengan emosi yang masih ada dalam dirinya tadi berkata yang sangat tidak baik lah untuk dikatakan kepada orang gitu karena emosi tadi. Kemudian sang polisi berkata, kalau kamu tidak tahu orang tersebut, maka saya akan memberitahumu bahwa orang tersebut tadi adalah Sultan Hamengkubuwono. Kemudian perempuan tersebut jatuh pingsan. Dari situ kita dapat melihat sifat yang sangat merakyat dari Sultan Hamengkubuwono dan sangat menyatu dengan rakyatnya. Bahkan ia menolak bayaran dari rakyatnya dan ingin disuruh-suruh oleh rakyatnya yang tidak mengetahui siapa itu dia. Kemudian berikutnya adalah tentang Sri Sultan Hamengkubuwono yang sangat antusias terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 19, ia mengirimkan telegram selamat kepada Soekarno dan Hatta yang telah memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia itu. Kemudian ia mengeluarkan suatu seperti suatu amanat yang dimana intinya bahwa Jogja itu menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian pemerintahan Jogja itu oleh Sri Sultan itu bertanggung jawab kepada bangsa Indonesia dan intinya semuanya Jogja itu menjadi bagian dari Indonesia dan tetap dipimpin oleh suatu kerajaan tersebut. Itu sangat terlihat antusiasme dari Sri Sultan terhadap bangsa Indonesia tersebut. Selain itu, karena Indonesia juga baru merdeka dan memiliki umur yang baru sebentar, kemudian saat Belanda ingin memonceng sekutu untuk merebut kembali Indonesia,
dengan keadaan Indonesia yang memiliki perekonomian masih dari nol, kemudian Sri Sultan itu juga ikut berpartisipasi dalam memajukan bangsa Indonesia. Dia menyumbangkan sebesar 6,5 juta gulden. Dengan ia menyumbangkan sebesar 6,5 juta gulden tersebut, itu sangat jelas terlihat partisipasinya. Bahkan ia dikatakan juga dengan menyumbangkan segitu, ia tidak kehilangan kekayaannya dan tetap makmur. Yaitu ya seperti itulah. Kalau misalnya dilihat di zaman yang sekarang itu 6,5 juta gulden itu adalah angka yang sangat luar biasa besar ya. Jadi kemudian ya sangat terlihat lah bagaimana antusias dari Sri Sultan tersebut untuk menyumbangkan uang sebesar itu, yang kalau kita lihat ya agak berat juga, namun ia memiliki jiwa nasionalisme tersebut yang kuat terhadap bangsa Indonesia itu. Jadi kesimpulannya kita dapat mengambil contoh atau amanat dari ini adalah yaitu tetap merakyat setinggi apapun kita, dan kita harus memiliki jiwa nasionalisme terhadap sesuatu. Misalnya kita bangsa Indonesia, maka kita harus memiliki nasionalisme terhadap bangsa kita yang sangat kuat ini, karena itu akan memberikan berbagai manfaat kepada diri kita sendiri dan terhadap orang lain. Mungkin sekian dari cerita saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.